Malam ini ibadah atau pertemuan alumni STT Ambon Angkatan 81, dan pertemuan kali ini akan dipimpin oleh ibadah singkat oleh Ibu Pendeta Dr. Monique Hukubun. Dan ini waktunya kita mulai. Saya persilahkan Si Ike untuk memulainya. Ya, baik, Bu Nus. Terima kasih, teman-teman. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus bagi kita semua. Ketong bersuka cita, walaupun dalam kondisi seperti ini kita hanya bisa beribadah secara online, tapi dengan media ini kita bisa bertemu dan terus membangun persekutuan dan kebersamaan di angkatan kita. Dan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita akan beribadah, dan beta kira beta yang akan pimpin sendiri, beta akan bagi-bagi peran lagi for teman-teman. Jadi beta sebelum beta akan menyampaikan pengantar untuk kita berefleksi bersama-sama. Bolehkah Usi Ice Yehu juga yang membawakan doa pembukaan bagi kita? Usi Ice. Silakan Usi Ice pimpin doa pembukaan. Kita berdoa mengawali pertemuan kita di malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pernyataan Tuhan bagi kami sebagai persekutuan anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami dihimpunkan lewat media yang disiapkan ini Tuhan untuk saling menyapa dan saling membangun persekutuan satu dengan yang lain. Mengawali pertemuan kami di malam hari ini, kami mohon kehadiran Tuhan bagi kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar supaya apa yang kami percakapkan di malam hari ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Kami alaskan pertemuan kami di malam hari ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, serta dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam persekutuan kami di malam hari ini. Amin. Amin. Terima kasih, Sice. Teman-teman, mungkin kita menyanyi satu lagu dulu, kan? Terima kasih, Yesus. Ya. Terima kasih, Yesus, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, terima kasih. Teman-teman, beta akan membawa pengantar untuk kita sharing malam ini. Dan bahannya itu akan beta share di sini. Oh, sorry. Ya baik teman-teman, kita akan coba sharing
tentang salah satu topik yang kita pilih di sini, yaitu Kristus sebagai pencipta kosmos. Jadi pencipta dunia atau pencipta langit dan bumi, bertolak dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Jadi sebelum kita melihat bahan yang telah beta persiapkan, kita akan membaca bersama-sama Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Beta minta kesediaan Usi Ellen juga untuk membacanya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Usi Ellen bisa langsung saja. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian bagian firman Tuhan. Baik, terima kasih, Si Ellen. Teman-teman, beta memilih tema ini untuk kita sharing bersama, sebab kalau pengakuan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia atau kosmos itu memang sudah menjadi pengakuan yang sangat umum dan terlihat dalam hampir seluruh kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Sebaliknya, pengakuan tentang karya Kristus dalam penciptaan dunia atau kosmos itu sangat jarang ditemui dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada beberapa kitab saja, beberapa teks saja yang bicara tentang karya Kristus dalam penciptaan dunia. Di antaranya misalnya dalam himne atau nyanyian Logos yang sudah kita kenal dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Selain itu, maka himne Kristus kosmis dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20 itu merupakan salah satu dari sedikit sekali teks yang berisi pengakuan iman gereja mula-mula tentang Kristus yang berkarya bersama Allah di dalam menciptakan dunia atau kosmos. Karena itu, dalam kesempatan ini kita akan memahami ulang pengakuan iman tersebut, bertolak dari bait 1 himne Kristus dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dan melihat maknanya bagi konteks kita saat ini. Jadi itu teman-teman, beta pilih akan karena memang tema ini jarang sekali dibicarakan untuk karya Kristus dalam penciptaan ini. Biasanya keton cuma tahu bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kalau Kristus itu diutus Allah untuk berkarya, menebus, mendamaikan dan menyelamatkan manusia dan dunia ini. Tapi untuk karya Kristus dalam penciptaan itu jarang. Bukan cuma jarang dibicarakan oleh kita sebagai gereja, tapi juga dalam teks-teks Alkitab itu sangat sedikit. Nah, salah satu di antaranya itu ada di dalam Kolose ini, Kolose 1 ayat 15 sampai 20 yang kita kenal sebagai nyanyian Kristus atau himne Kristus. Nah, kita akan coba kita akan coba membantu teman-teman kita semua melihat bersama-sama teks ini untuk memahami topik ini. Nah, teks Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ini adalah bagian bait 1 dari
keseluruhan himne Kristus Kosmis dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Nah, dalam himne ini kita lihat bahwa himne ini di dalamnya itu Kristus diakui dan dipuji sebagai yang pertama, dia diakui dan dipuji sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan yang kedua, dia diakui dan dipuji sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Itu ada di pasal 1 ayat 15 dari Kolose. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, dalam Kolose 1 ayat 15a itu Kristus dipuji sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, kata gambar atau dalam bahasa Yunaninya ekon itu berarti representasi penuh atau perwujudan sempurna atau pernyataan sepenuhnya. Jadi gambar atau ekon itu menunjukkan representasi sepenuhnya itu dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, gagasan Allah yang tidak kelihatan juga bukan gagasan asli penulis surat Kolose atau gagasan Kristen. Gagasan ini lahir dari pemikiran Plato yang membedakan secara tajam dunia ide yang tidak kelihatan dan bersifat kekal, yang diungkapkan atau diwujudkan melalui roh atau jiwa, dan dunia fisik atau tubuh yang kelihatan dan dapat binasa. Nah, menurut pemikiran Plato, Allah itu kekal. Jadi ia bersifat tidak kelihatan. Dalam hal ini dia bersifat roh atau jiwa. Nah, segala yang berkaitan dengan Allah itu bersifat tidak kelihatan. Dia bersifat roh. Sebaliknya, tubuh, termasuk dunia fisik atau dunia material atau dunia jasmani itu tidak kekal. Karena itu yang bersifat fisik, material, jasmani, atau tubuh itu dianggap tidak lebih penting dari jiwa atau roh di dalam dunia ide-ide itu. Nah, pandangan itu melahirkan pemikiran Yunani Helenistik tentang Allah yang bersifat sangat transenden, jauh tak terjangkau oleh manusia di bumi ini. Karena itu, supaya manusia bisa memahami siapakah Allah yang transenden itu, Allah menyatakan dirinya melalui gambarnya, agar bisa dikenal oleh manusia dan dunia ini. Nah, orang-orang Yunani Helenistis memahami gambar Allah itu diwujudkan melalui kosmos atau dunia ini dan juga melalui rasio, kemampuan untuk memikirkan hal-hal yang tinggi ya. Nah, dalam tradisi Yahudi Helenis, Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya melalui firman atau logos dan melalui hikmat atau sofia sebagai gambarnya. Nah, pemikiran Plato ini yang kemudian berkembang dalam pemikiran Yunani Helenistik, lalu diambil alih lagi oleh tradisi Yahudi Helenis, itu kemudian diambil alih lagi oleh tradisi Kristen. Nah, dalam tradisi Kristen, Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya melalui Kristus sebagai gambarnya. Nah, karena itu dalam Kolose 1 ayat 15a himne ini memuji atau memuliakan Kristus sebagai ikon atau sebagai gambar yang merepresentasi kehadiran, kehendak, otoritas, dan karya-karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan eksistensi Kristus sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu, maka kita melihat di situ Kristus memiliki relasi yang istimewa dengan Allah. Jadi relasi yang istimewa karena Kristus merepresentasi secara penuh, baik itu otoritas Allah, kehadiran Allah, penyertaan Allah, karya-karya Allah di tengah-tengah dunia ini supaya bisa dikenal oleh manusia dan dunia ini. Dan itu berarti bahwa dari himne ini kita melihat Allah menghargai tubuh. Dalam hal ini Allah menghargai hal-hal yang bersifat fisik, jasmani, dan kelihatan untuk mewujudkan kehendak, kuasa, dan karya-karyanya bagi kehidupan nyata di bumi ini. Nah, di dalam Kristus, tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa, hal-hal yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, hal-hal yang kekal dan maupun yang terbatas, semuanya itu dihargai setara
dan digunakan oleh Allah untuk mewujudkan kehendak dan karya-karyanya secara nyata. Karena itu melalui pengakuan iman dan puji-pujian di dalam himne ini, penulis Kolose hendak mengubah cara pandang Yunani dan Yahudi Helenistik yang bersifat dualisme hierarkis, yang mempertentangkan jasmani rohani, mempertentangkan tubuh dan roh, mempertentangkan dunia yang kelihatan termasuk bumi, dan dunia yang tidak kelihatan dalam hal ini surga. Semuanya itu harus dipahami dan dihargai sebagai dua eksistensi yang berbeda, tapi saling terkait, saling berkontribusi satu dengan yang lainnya, saling menghidupkan satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama, makna dari Kristus sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Yang kedua, himne ini juga memuji Kristus, sebab keistimewaannya itu Kristus adalah sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Kolose 1 ayat 15b. Nah, Kristus dipuji sebagai saudara tertua atau saudara sulung dari semua ciptaan. Itu berarti kalau tadi Kristus dipuji sebagai gambar dari Allah yang tidak kelihatan, memperlihatkan relasi yang istimewa antara Kristus dengan Allah. Nah, sekarang dalam pengakuan Kristus sebagai yang sulung dari semua ciptaan, Kristus digambarkan memiliki relasi yang istimewa dengan semua ciptaan. Istilah Yunani yang digunakan di sini adalah kata prototokos. Prototokos itu artinya yang sulung, yang tertua, yang pertama. Dan istilah prototokos ini bagi Kristus memiliki makna superlatif. Artinya Kristus memiliki kedudukan dan otoritas yang lebih tinggi dari semua ciptaan. Karena apa? Karena memang ia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan itu. Sebagai gambar Allah, Kristus bukanlah ciptaan, tetapi ia telah ada bersama-sama dengan Allah, berkarya bersama-sama dengan Allah sejak penciptaan. Ini yang disebut sebagai pra-eksistensi Kristus. Jadi Kristus yang hadir di dunia ini secara fisik, melalui kelahirannya di Bethlehem dan seterusnya itu eksistensinya yang kita kenal, tapi dengan memahami pra-eksistensi Kristus, di sini himne ini mau bilang bahwa Kristus bukan cuma baru hadir pada saat dia datang ke dunia ini, tapi dia sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan pada saat dunia ini diciptakan, ia bersama-sama dengan Allah. Nah, walau demikian, Kristus yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari seluruh ciptaan itu bersedia untuk menjadi saudara sulung dari semua ciptaan. Baik itu ciptaan yang bersifat biotik, yang hidup, maupun abiotik. Dan bukan cuma manusia, ini yang paling penting. Jadi Kristus menjadi saudara sulung bukan cuma dari umat manusia, apalagi cuma dari gereja, tapi dia menjadi yang sulung dari semua ciptaan. Termasuk di dalamnya tentu manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, sebagai saudara sulung, Kristus mewakili seluruh ciptaan untuk berelasi dengan Allah. Jadi, keterbatasan manusia itu, sebagai manusia itu, dalam berelasi dengan Allah itu, relasi itu dibuka, dijembatani oleh Kristus sebagai saudara sulung kita. Nah, pengakuan ini sekaligus menjadi kritik terhadap cara pandang Yunani Helenistik maupun cara pandang Keyahudian yang sangat antroposentris. Bahwa ya Kristus itu menjadi saudara sulung dari umat manusia ya, jadi dipahami cuma mewakili manusia. Padahal sebetulnya teks ini mau bilang bahwa Kristus menjadi saudara sulung dari semua ciptaan, siapapun. Kristus menjadi saudara sulung kita semua. Nah, kemudian dalam ayat 16 dan 17, di situ ditekankan tentang satu hal penting, yaitu bahwa di dalam Kristus, melalui Kristus dan bagi Kristus, segala sesuatu diciptakan. Nah, himne ini mengakui eksistensi dan keterlibatan Kristus dengan Allah, baik dalam karya-karya penciptaan seluruh ciptaan, maupun dengan karya pemeliharaan dan penyelamatan seluruh ciptaan menuju masa depan eskatologis. Jadi Kristus diakui perannya sebagai spare, ruang. Itu melalui ungkapan di dalam dia. Kristus juga diakui perannya sebagai agent atau mediator melalui dia, dan
Kristus diakui sebagai tujuan eskatologis dari seluruh ciptaan melalui ungkapan bagi Dia. Jadi segala sesuatu atau tapanta itu diciptakan. Jadi di dalam Kristus, melalui Kristus dan bagi Kristus, segala sesuatu tapanta itu diciptakan. Nah, karena itu di dalam Kristus, melalui Kristus dan bagi Kristus, masa lalu, masa kini dan masa depan seluruh ciptaan bergantung sepenuhnya. Dengan himne ini maka penulis hendak menegaskan tentang peran Kristus yang tidak hanya terkait karya penebusan dan pendamaian dan penyelamatan kehidupan seluruh ciptaan seperti yang ada dalam bait 2 himne ini ayat 18-20, tapi juga dalam karya penciptaan dan pemeliharaan seluruh ciptaan. Nah, dari penjelasan singkat ini beta mencatat beberapa catatan reflektif saja, dan nanti kita bisa sharing. Makna teks ini bagi kita dalam konteks pandemi COVID-19 ini mungkin nanti teman-teman bisa kembangkan, tapi paling tidak yang pertama kita disadarkan tentang tanggung jawab kita untuk menjaga dan merawat kesehatan tubuh fisik kita dan kesehatan bumi di mana kita tinggal. Nah, baik kesehatan tubuh fisik kita maupun kesehatan bumi ini adalah hal yang sama pentingnya, sama bernilainya, dan sama berharganya dengan kita merawat kesehatan jiwa dan kesehatan roh kita. Kesejahteraan kita sebagai manusia tidak terlepas dari kesejahteraan bumi di mana kita berada. Merusak salah satu dari komunitas ciptaan yang telah diciptakan Allah di dalam, melalui, dan bagi Kristus, maka itu dapat merusak ekosistem kehidupan yang utuh yang dianugerahkan Allah melalui Kristus bagi kita. Itu hal yang pertama. Jadi kita tidak bisa lagi melihat tubuh fisik itu tidak penting sama seperti kebutuhan rohani kita. Tidak, tapi teks ini mau bilang bahwa baik tubuh fisik maupun juga jiwa dan roh kita, tiga unsur ini sama-sama pentingnya di dalam kehidupan manusia, dan karena itu semua dimensi ini berharga, harus dirawat, harus dijaga, harus dikembangkan untuk kepentingan kehidupan bersama. Sama halnya dengan bumi yang sering kali dianggap sebagai hal yang fisik, ya, tubuh fisik yang tidak berharga, tidak terlalu penting dibandingkan dengan kepentingan rohaniah kita. Nah, teks ini mau bilang bahwa menjaga kesehatan bumi itu penting sekali, sama pentingnya dengan kita menjaga kita punya kesehatan jiwa dan kesehatan rohani kita. Sebab merusak salah satu dari komunitas ciptaan, baik itu biotik maupun abiotik, merusak salah satu dari tubuh, jiwa, dan roh, tiga dimensi yang ada dalam diri manusia ini, berarti akan merusak keseimbangan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, dalam konteks di mana kehidupan ekosistem bumi menjadi rusak oleh ulah manusia, dan dalam konteks di mana kehidupan umat manusia terancam oleh pandemi COVID-19, Allah di dalam Kristus sebagai gambarnya, dan Kristus sebagai saudara sulung kita tetap bersama kita, berkarya terus di dalam Roh Kudus bersama kita untuk mengusahakan keselamatan seluruh ciptaan, termasuk umat manusia dari ancaman global ini. Jadi itu yang kedua, kita tidak berjuang sendiri, baik di tengah-tengah kerusakan ekosistem di bumi ini, maupun di dalam ancaman pandemi COVID-19. Allah di dalam Kristus itu terus berkarya bersama kita untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman kehidupan bersama kita di bumi ini. Dan yang ketiga, himne ini memberi kekuatan dan pengharapan iman bagi kita untuk terus berjuang bersama Allah di dalam Kristus untuk bebas dari ancaman-ancaman yang disebutkan di atas. Kita kira itu saja teman-teman, beberapa catatan singkat untuk kita memahami teks ini dan kita bisa bersama-sama sharing dari bahan ini. Terima kasih. Kita kira itu Bu Nus. Jadi selanjutnya bagaimana sharingnya, ketemu bagaimana ini? Oke, nanti kita yang ngatur teknisnya. Baik, teman-teman, ini pengantar dari Usike.
untuk menolong kita memahami hidup kita, lingkungan kita sebagai karya penyelamatan dalam Kristus. Sekarang kita akan sharing bersama, dan Usike bisa matikan screen-nya dulu supaya kita sharing. Iya. Oke. Sekarang saya buka kesempatan Usike malam ini menjadi narasumber buat kita memahami Kristus dan karya penciptaan. Poinnya ialah kalau kita mau sehat walafiat, tidak hanya menjaga tubuh roh jiwa kita, tapi juga menjaga, memelihara seluruh karya penciptaan. Karena Kristus tidak hanya sulung buat manusia, tapi juga sulung buat seluruh karya ciptaan. Oke, silakan siapa yang mau mulai bertanya atau sharing pengalaman di antara kita yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Siapa yang mau mulai? Silakan, Pak Cak atau Ibu Nike atau Ibu Ellen. Kalau saya sendiri melihatnya sejak kejadian pasal 1. Jadi sejalan. Kejadian 1 itu sudah dibicarakan di situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya roh Allah melayang-layang, dan dia berfirman. Jadi Allah Bapa, firman itu Kristus, dan roh yang bersama-sama, bahkan di dalam pasal 1 ayat 26, 27 itu sudah bilang baiklah kita menciptakan. Jadi memang Kristus bukan baru lahir, dikenal di Bethlehem atau ketika dia di kandungan Maria, tapi dia sudah ada jauh sebelum dunia diciptakan. Dan dia menjadi sulung di antara semuanya. Sehingga isu utama kita sekarang ialah dengan kesadaran pengakuan Kristus sebagai yang sulung di antara kita dalam konteks pandemi yang melanda dunia, bagaimana sumbangan gereja terhadap kemanusiaan yang sedang mengalami ancaman terutama karena COVID-19. Kira-kira begitu pola diskusi kita. Silakan, kalau tidak ada mungkin Usike ada, Mukubun masih ada tambahan atau pertanyaan-pertanyaan pemancing. Karena kata orang ini biasanya tukang pancing. Jadi mesti dipancing dulu baru. Ada yang pancing di laut, ada yang pancing emosi, ada yang pancing perasaan. Mungkin pertanyaan beta ialah apa yang dilihat oleh Usike di Maluku khususnya, terutama GPM mensikapi pandemi bagi jemaat-jemaat kita yang tersebar dan melihat Kristus, karya penciptaan dan hubungan dengan pemeliharaan ekosistem. Terutama pertanyaan informatoris buat Usike. Bunus, beta seng dengar, Bunus suara putus-putus. Ya, apa yang Usike sampaikan itu pertanyaan informatoris ialah bagaimana itu dipahami secara khusus di Maluku atau jemaat-jemaat kita dalam memberi sumbangan konkret bagi kemanusiaan manusia ketika ada ancaman pandemi ini. Jadi ada di satu sisi ada dasar iman yang kuat, siapa Kristus, tapi di pihak lain sekarang ada ancaman pandemi, lalu kemudian kita diminta untuk
tidak hanya memelihara kesehatan tubuh kita, roh kita, tapi juga memelihara segala ciptaan lain. Nah, pengalaman Usike selama di Maluku, kira-kira apa kontribusi kita untuk? Karena ini bukan soal agama, bukan soal Kristen atau non-Kristen, tapi ini soal umat manusia. Iya, baik Bu Nus, terima kasih. Kita kira nanti teman-teman yang lain bisa sharing ya, karena teman-teman lebih banyak bergumul beberapa waktu terakhir ini ya. Beta 7 tahunan yang ada di GPM dan yang banyak mengikuti perkembangan-perkembangan yang lebih signifikan. Tetapi yang beta lihat terutama pada saat pandemik ini memang kalau di GPM beta lihat memang orang memahami gereja dan orang Kristen di Maluku terutama itu telah memahami betapa pentingnya kesehatan bersama ya. Jadi hal-hal yang bersifat jasmani itu penting, seperti kita menjaga kesehatan kita di musim pandemi COVID ini, itu penting dilakukan. Ya sama pentingnya orang sadar itu dengan bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita ya. Jadi itu terlihat misalnya di dalam kegiatan-kegiatan ibadah yang kita lakukan. Jadi pada satu sisi ada pelayanan-pelayanan ibadah yang walaupun terbatas dari sisi tidak bisa berkumpul bersama di gedung gereja, tetapi pelayanan-pelayanan itu sampai dengan perjamuan kudus yang sangat dilakukan di tengah pandemi COVID, dan itu betul-betul berada pada situasi-situasi yang sangat riskan ya, sebab mudah sekali terjadi penularan. Tetapi yang dilakukan oleh gereja adalah melakukan ibadah-ibadah ritual itu untuk membangun spiritualitas warga jemaat dan para pelayan di GPM, tapi sekaligus mereka melakukan dengan baik, menjaga dengan baik protokol kesehatan ya. Dan ini memperlihatkan bahwa orang sadar bahwa keselamatan itu bukan cuma soal berkaitan dengan masa depan, tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani, tapi sekarang ini menjaga kesehatan fisik kita itu adalah bagian dari keselamatan masa kini yang sebetulnya telah diselamatkan dan dikaryakan oleh Kristus sejak kehadirannya dan terus berkarya bersama kita untuk itu. Jadi kita melihat bahwa tanggung jawab gereja untuk bisa mengubah cara pandang warga jemaat tentang pentingnya keseimbangan antara yang jasmani dan rohani, yang tubuh fisik dan tubuh rohani, hal-hal yang bersifat masa kini dan masa yang akan datang di GPM itu sudah mulai dilakukan, dan itu juga diperlihatkan misalnya dengan melakukan bantuan-bantuan sosial ya, untuk bisa mengatasi bersama-sama dengan pemerintah dan agama-agama untuk menolong masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini di bidang ekonomi. Gereja melakukan banyak hal di GPM ya, jadi mulai dari membagi masker sampai dengan sembako itu ya, dan itu dibagi bukan cuma untuk orang Kristen tapi juga untuk saudara-saudara kita yang Muslim dan yang lain-lain sebagainya. Jadi kesadaran itu sekarang sudah semakin dibangun, diperkuat dengan terus menjadi tanggung jawab kita untuk terus membangun cara pandang berteologi, cara pandang membaca teks-teks Alkitab itu yang dulu terlalu bersifat antroposentris itu, supaya bisa membacanya dan melihatnya secara baru ya, dari perspektif ekologis maupun juga perspektif kosmis yang melihat secara utuh realitas-realitas kehidupan ini, sehingga kita bisa menemukan praksis-praksis pelayanan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun juga kebutuhan-kebutuhan warga gereja di masa kini. Dan kalau itu bertolak dari himne Kristus Kosmik ini, saya kira apa yang dikemukakan dalam himne ini itu dalam situasi pandemi COVID ini terasa
kita mulai melakukan apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh penulis Kolose di dalam himne Kristus Kosmik ini. Kira-kira itu dari Beta, Bu Nus, dan memang kali teman-teman yang terlibat langsung di pelayanan praktis di GPM, terasa itu mungkin bisa sharing tentang bagaimana tanggung jawab gereja, terutama yang teman-teman sudah lakukan di jemaat berkaitan dengan tadi tanggung jawab terhadap kesehatan, tetapi juga bukan cuma kesehatan kita sebagai manusia, tapi juga kesehatan ekologis di mana kita tinggal. Kita kira begitu, Bu Nus. Oke, silakan Usi Mike atau Pacak, ada? Ya, baik. Terima kasih. Bung Nus, Usi Ike, teman-teman semua, selamat malam. Salam sehat, shalom. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Usi Ike for ketong semua berkaitan dengan nyanyian tentang Kristus yang disampaikan dalam surat Kolose ini. Beta sendiri memahami materi ini terkait dengan pandemi COVID-19. Macam bisa kamu kasih. Ya, beta bikin agak begini dulu. Ya. Jadi beta memahami teks ini terkait dengan pandemi COVID-19 adalah bahwa pandemi COVID-19 ini juga merupakan salah satu akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjaga keharmonisan dengan ciptaan Allah yang lain dalam kosmis, sehingga mengakibatkan adanya juga ketidakseimbangan dalam kehidupan di lingkungan kita, dan hal itu juga bisa menimbulkan wabah seperti yang sekarang kita alami. Barangkali yang disebutkan oleh si Ike tadi, karena pandangan teologi kita yang sejak awal berfokus pada manusia, antroposentris itu, yang mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap alam dan mendatangkan ketidakseimbangan di tengah-tengah lingkungan hidup kita, dan itu berakibat fatal karena alam ini dilihat sebagai objek semata-mata. Padahal kalau bertolak dari perikop ini, di mana Kristus sebagai yang utama, dia juga menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan seterusnya itu. Dan itu berarti berimankan Kristus menuntut suatu tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Tanggung jawab ekologis merupakan sebuah panggilan, karena bagaimanapun juga manusia hanyalah merupakan bagian dari ciptaan Allah yang besar itu. Hanya kalau, walaupun barangkali ini tidak punya kaitan langsung dengan Mazmur, tapi kalau kita banding dengan Mazmur 8 itu sangat jelas. Mazmur 8, manusia hina yang dimuliakan Allah itu, dia sendiri pemazmur melihat hidupnya sangat kecil di tengah-tengah kehidupan ciptaan alam yang maha luas. Nah, kesadaran seperti ini juga yang mesti membuat
ketong sebagai salah satu dari ciptaan Allah atau salah satu makhluk dari makhluk Allah yang lain itu mesti juga merawat alam. Nah, kesadaran merawat alam ini memang merupakan salah satu fokus teologi yang beberapa, ya katakanlah paling kurang 1-2 dekade terakhir disuarakan begitu ya. Kesadaran ekologis, ya, teologi ekologis, ya, itu sangat gencar disuarakan oleh gereja karena sebetulnya ada kesadaran tentang cara pandang yang keliru yang selama ini menjadi titik tolak teologi gereja-gereja kita yang tadi Ibu Ike bilang antroposentris itu. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini, kita melihat sebetulnya ini merupakan dampak langsung dari ulah manusia yang tidak menghargai tata cipta Allah dan melihat dirinya sebagai satu-satunya yang berharga di antara seluruh ciptaan lain. Nah, pergeseran teologi yang sekarang disuarakan oleh gereja itu yang mesti juga menjadi bagian pilihan kita untuk menyuarakan dia. Sehingga dengan demikian, tidak hanya manusia sebagai makhluk mulia, tapi makhluk mulia yang bertanggung jawab untuk saling menghidupkan dengan lingkungan alam. Karena manusia dan alam itu saling ada ketergantungan satu dengan yang lain dalam sebuah ekosistem dengan bukan simbiose parasitisme, tapi di situ kita kembangkan simbiose mutualisme, di mana manusia dan alam lingkungannya saling melengkapi satu dengan yang lain, dan ini sangat penting. Oleh karena itu secara praktis, dengan menyikapi virus corona yang sekarang ini mewabah di seluruh dunia dan mengancam kita, maka kesadaran ekologis itu mesti ditumbuhkan pula. Karena kalau misalnya kita menjahati alam lingkungan kita, maka alam ini akan balik menjadi musuh bagi kita. Nah, hal-hal yang praktis yang dilakukan oleh gereja, itu kira yang sudah selama ini diikuti juga, bagaimana menjaga kesehatan, protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita ikuti, tapi juga pelayanan-pelayanan sosial bagi saudara-saudara yang terdampak langsung. Nah, jadi dengan keutamaan Kristus sebagai buah sulung dari seluruh ciptaan itu, membuat kita menjadi orang-orang yang terpanggil secara iman dan berupaya mewujud nyatakan iman itu dalam perbuatan-perbuatan kasih yang melindungi ciptaan, seluruh ciptaan, alam dan manusia, serta jadi alam, fauna, flora termasuk manusia. Sehingga ada keseimbangan, keharmonisan, dan hidup ini lebih baik ke depan. Saya kira itu beta tambah dari apa yang disampaikan oleh Bung Nus dan Usi Ike. Jadi diri yang penting, tetapi juga manusia penting, tapi juga makhluk ciptaan Allah lain yang penting. Dan semua itu demi kemuliaan Kristus. Saya kira seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Cat. Ada lagi? Ibu Tin sebelum... Bu Nus, beta tambah sedikit dulu yang Bucak ngomong tadi. Silakan. Iya. Nah, beta kira dimensi ini yang mungkin beta lihat akan belum terlalu kuat. Kalau dimensi kesadaran tentang bagaimana kehidupan ini harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, tubuh fisik dan roh, jiwa. Beta rasa itu dalam pandemik ini sudah lebih menonjol ya dilakukan oleh gereja. Tapi yang kita lihat dimensi ekologisnya ini yang mungkin masih kurang ya, dan itu yang mesti terus, kalau dalam konsep dan khotbah-khotbah itu sudah sangat banyak. Cuma mungkin
kalau kita amati itu masih lemah dari sisi praksisnya. Masih lemah dari sisi praksisnya, dan karena itu mungkin yang harus kita giatkan sebetulnya di dalam